sebagai Tuhan. Ia menyuruh pelayannya untuk menyemprot dengan sebuah alat penyemprot. Dunia manusia tiba-tiba bergemuruh, dan hujan turun dalam sekejap. Manusia-manusia itu bersorak. Pelayan itu menyemprotnya lagi, kali ini dengan penyemprot yang berbeda. Dan wabah datang dalam sekejap. Manusia-manusia itu sesak nafas dan tumbang. Di mata pria itu, dunia terlihat hanya seperti meja besar berpasir. Kali ini, manusia-manusia membentuk lingkaran. Manusia itu menggunakan sebuah tongkat kecil dan menggosok-gosoknya. Namun hal itu ternyata mengganggu pria tua ini. Dia menyuruh pelayannya memeriksa. Manusia yang berada di tengah seketika mengeluarkan percikan api. Sekelompok manusia itu menari gembira. Namun hal itu membuat Tuhan marah. Karena api hanya bisa diberikan oleh Dia kepada manusia. Bagaimana manusia itu bisa mempelajarinya dengan mudah? Tuhan memerintahkan pelayannya untuk memadamkan api itu. Pelayan itu membungkuk dan meniup dengan mulutnya. Maka bertiuplah angin, dan api itu padam seketika. Mereka lemas dan frustasi. Tetapi pria tua itu tidak bisa tenang. Dia menyuruh pelayannya untuk membuat manusia itu kembali ke gua. Pelayan itu melakukannya. Pelayan itu merentangkan jarinya dan membuat gerakan. Tiba-tiba datanglah gajah mengamuk dan membuat manusia-manusia itu berlindung di dalam gua. Tuhan memperingatkan pelayannya agar jangan membiarkan otak manusia berkembang terlalu banyak. Lalu Tuhan kembali membaca buku. Tak lama kemudian, manusia-manusia itu keluar dari gua dan membentuk lingkaran. Oh, mereka menari. Tuhan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Pelayannya berkata bahwa dia lupa menutup gua itu. Dan manusia-manusia itu memohon agar hujan turun. Lalu Tuhan menunjukkan belas kasihan dan memutuskan untuk memberikan hujan pada mereka. Jika tidak hujan, mereka akan segera membuatnya. Lalu pelayan itu menyemprot dengan penyiramnya, dan terjadi hujan lebat dari langit. Orang-orang itu berkumpul dengan kegirangan. Manusia terlihat seperti semut yang kasihan. Tuhan menyuruh untuk menyiraminya lagi. Hanya dengan bantuan kecil, manusia itu lompat kegirangan. Hal ini menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan menyuruh pelayannya untuk menunjukkan lebih lagi. Pelayan itu menyemprotnya sekali lagi, dan seluruh tanah menjadi hijau dengan tumbuhan. Tetapi kurang menyenangkan bagi Tuhan, sehingga ia menyuruh pelayannya melakukannya lagi, sehingga membuat genangan air, dan manusia itu memuja-muja, dan tanah makin subur. Ini sudah cukup menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan menyilangkan kaki dan membolak-balik halaman buku. Namun tiba-tiba pria tua ini tidak senang, dan menyuruh pelayan untuk menyebarkan wabah. Pelayan itu sampai tercengang. Tuhan berkata, "Sudah, jangan banyak pikir." Pelayan ini mengambil sebuah semprotan dari sebuah kotak. Ia mengambil botol itu dan menyemprot manusia-manusia itu. Manusia pun terbatuk-batuk. Mereka berjatuhan ke tanah. Pria tua yang murka ini hanya menyipitkan mata dan membaca buku kembali. Dalam waktu yang singkat, tahun-tahun berlalu. Tampak bangunan-bangunan yang tinggi. Peradaban manusia sudah memasuki era modern. Kali ini, Tuhan sedang menyiapkan rencana besar. Berpikir tentang bagaimana permainan selanjutnya. Di sini, pelayannya memegang sebuah botol yang telah berusia 76 tahun, dan berkata bahwa botol itu dikirimkan oleh setan. Pelayan itu menyuruh Tuhan untuk bermain golf. Tetapi Tuhan lebih tertarik pada manusia-manusia ini. Dia hanya perlu berpikir bagaimana memainkannya tanpa diketahui. Di sini, Tuhan menunjuk sebuah gedung tinggi dan berkata, "Bangunan itu terlalu tinggi, menghalangi aku, bakar itu. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan oleh manusia." Pelayan itu menatapnya dengan wajah marah, seolah-olah ingin berkata, "Aku yang melakukan kejahatan yang kau rancang itu sangat curang." Lalu ia melempar sebatang korek pelan-pelan, yang diiringi oleh tawa si pria tua. Gedung itu terbakar dalam sekejap. Tuhan meniupkan nafas keabadian dari dalam mulutnya. Apakah ia ingin memadamkan apinya? Tidak, ia justru membuat apinya makin besar, dan bisa untuk menghangatkan tangan. Pria tua itu berkata, "Ini hangat sekali." Mendengar itu, si pelayan tidak habis pikir. Datanglah mobil pemadam kebakaran untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di atap. Tuhan bertanya-tanya apa yang manusia itu sedang pikirkan di sana. Pelayan itu berkata bahwa mereka merindukan pertolongan Tuhan saat ini. Tuhan tidak mendengarkannya. Saat itu juga, pelayan itu memberitahu seperti apa kelanjutannya. Pelayan itu bertanya apakah diperlukan angin tornado yang mengamuk. Tuhan kegirangan mendengarnya. "Ya, itu seharusnya yang aku lakukan." Tapi pelayan itu berkata kota itu sedang kacau. "Apakah tidak keterlaluan? Tuhan senang. Aku menciptakan planet ini, dan manusia menciptakan kesenangan untukku." Pelayan itu menggerak-gerakkan tangannya, dan angin tornado muncul di atap gedung. Di saat yang sama, asap hitam membumbung tinggi. Namun, pria tua itu membiarkan pelayannya memadamkan amukan tornado itu. Apakah itu karena kebaikan hati si pria tua? Tentu tidak. Dia terus memikirkan sampai tersedak oleh rokoknya. Dan film itu selesai. Apakah pria tua dalam film itu adalah Tuhan atau orang jahat? Jika kamu adalah Tuhan, dan ada meja besar berpasir di hadapanmu, pekerjaan seperti apa yang kamu lakukan? Tinggalkan komentarmu. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan follow ya. Sampai jumpa di video yang lain.